Oke, halo teman-teman semuanya. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman semuanya di Indonesia baik-baik saja. Tidak terlalu terpengaruh oleh keadaan yang ya seperti itu sekarang ini. Ya, oke. Oke, dan hari ini hari Jumat di sini tanggal 9 Oktober 2020. Weekend, hari santai di Indonesia sudah hari Sabtu. Nah, di sini jam 10.45 malam, berarti di Indonesia jam 9.45 pagi hari Sabtu. Ya, weekend kita akan bicara topik yang tidak terlalu berat, topik yang santai-santai aja ya. Supaya bisa sejenak refresh, sejenak melupakan sejarah carut marut yang sudah terjadi. Saya dari sini mengikuti perkembangan update di Indonesia dan itu memang wow ya, memang seperti itu. Udahlah, kita jangan ngomong politik, kita jangan ngomong yang berat-berat, yang kita akan ngobrol tentang spiritual. Oke? Nah, sekarang kita akan membahas tentang satu topik yang menarik sekali, ya, berkaitan dengan mewujudkan impian. Ya, mewujudkan. Setiap orang pasti punya impian dan ternyata mewujudkan impian itu gak semudah yang kita bayangkan. Ya, nah, faktor apa nih yang sebenarnya menghalangi kita untuk bisa mencapai apa yang kita impikan? Ya, faktor apa nih? Ya, dan saya yakin di sini kita akan memulainya dengan law of attraction. Ya, law of attraction. Ya, saya yakin teman-teman juga sudah tahu tentang law of attraction. Dan timbul satu pertanyaan. Setiap kali saya menginginkan sesuatu, kok jarang tercapai ya Pak ya? Padahal teorinya law of attraction, apabila kita menginginkan sesuatu, kita tinggal menyampaikan kepada semesta, ya. Lalu semesta akan memberikan feedback kita, ya, dengan itu memberikan kita di masa depan, ya. Jadi ini kalau kita ngomong periodnya, kalau ini periodnya adalah now, ini periodnya adalah di masa depan. Entah 1 bulan lagi, entah 2 bulan lagi, entah 3 bulan lagi, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Nah, perhatikan ya. Apa benar teori seperti ini? Seindah itu. Ya, banyak orang mengatakan law of attraction, Pak. Law of attraction. Katanya sih seperti itu. Kalau kita nih menginginkan sesuatu, kita sampaikan itu, Pak. Kita sampaikan kepada semesta melalui afirmasi, mungkin melalui visualisasi, melalui segala macam banyak cara, dan kemudian semesta nanti akan merespon, semesta akan menerima itu dan kemudian akan merespon dan akan mewujudkannya bagi kita. Ya, apakah ada yang salah dengan ini kalau impian kita tidak terpenuhi? Ya, impian kita tidak terpenuhi. Mari kita akan bahas ya kulit-kulitnya. Ini tidak terlalu bahas secara mendetail, ini cuma kulit-kulitnya. Paling tidak ini bisa membawa Anda membawa pengertian baru tentang law of attraction. Oke? Nah, kenapa tidak terwujud? Mari kita lihat sekarang. Terwujud atau tidak terwujud itu adalah indikatornya. Ya, dari sana dulu nih. Pola pikir kita, ini pola pikir penting sekali. Jadi pola pikir kita adalah pola pikir terbalik. Ya, pola pikir terbalik. Apa itu pola pikir terbalik? Pola pikir terbalik itu adalah kita melihat hasil dulu. Kita melihat hasilnya sebagai sebagai indikator kita nih berhasil apa enggak. Contoh misalkan seperti ini. Saya menginginkan di sini ya. Saya ingin menjadi ini kita ngomong uang aja paling gampang. Sekarang saya punya income 10 juta. Saya ingin income saya jadi 100 juta misalkan, ya. Maka apa yang saya lakukan? Saya masukkan ke semesta di sini ya, semesta. Lalu kemudian saya melihat apakah saya bisa tercapai apa enggak. Kalau saya bisa tercapai 100 juta ini, berarti apa yang saya lakukan sudah benar. Gampang ya. Jadi pola pikirnya ada seperti itu. Tapi kalau ternyata saya tidak mencapai ini, ya, misalkan
Yang terjadi adalah justru malah saya sekarang punya income-nya minus 100 juta, ya, malah jadi merugi misalkan, malah kena beban utang. Padahal saya mintanya menuju 100 juta, tapi faktanya kok malah saya jadi makin tenggelam. Berarti saya dari sini bisa melihat ini adalah hasilnya, betul ya? Ini adalah hasil yang saya alamin. Berarti prosesnya ada yang salah. Ya, sekali lagi, yang salah adalah prosesnya, bukan hukumnya. Ya, yang salah adalah prosesnya. Ini konsep pola pikir terbalik. Yang salah adalah prosesnya, bukan hukumnya. Mari kita kasih contoh lagi. Saya kasih contoh lagi. Misalkan Anda berbicara tentang cleansing di Ho'oponopono. Ya, cleansing di Ho'oponopono. Apa yang di cleansing di Ho'oponopono? Yang di cleansing adalah data, memori. Yang di cleansing adalah data. Nah, gampang-gampangannya adalah data ini ketika masih ada, maka kita akan bisa ke-trigger. Ke-trigger itu mana? Kepancing. Jadi kita tidak akan bisa kepancing kalau data itu tidak ada. Paham ya? Jadi kita tidak akan bisa kepancing kalau datanya tidak ada. Jadi kalau sekarang kita bisa kepancing, berarti data itu masih ada. Itu pola pikir seperti itu. Jadi contoh sederhana begini. Kalau misalkan ada orang, misal gini, saya punya problem dengan apa ya? Kita ambil contoh. Misalkan saya punya problem dengan, misalkan saya latah misalkan. Latah, nah ya latah, tahu latah kan? Latah. Jadi kalau orang latah itu misalkan kena sentuh sedikit, ngomongnya latah tuh berarti tanpa ada kontrol ya, ngomongnya tuh bisa di luar pikiran, tiba-tiba ngomong sendiri, itu namanya latah, orang latah ya. Bagi misalkan nih, contoh lagi sekali lagi nih, misalkan saya tuh punya masalah dengan latah dan saya menganggap latah ini sebagai data misalkan. Data. Jadi ini sebagai kekurangan saya. Ya, sehingga ketika orang lain mengatakan bahwa oh dasar kamu tuh latah, maka saya bisa tersinggung. Kurang ajar, saya sakit hati kalau saya digituin. Ya, saya sakit hati. Nah, itu adalah data. Lalu kemudian saya berusaha untuk meng-cleansing data ini. Cleansing itu berarti menetralkan maknanya. Ya, sehingga saya menggunakan Ho'oponopono untuk men-cleansing data ini. Ya, saya melakukan Ho'oponopono. Ya, saya melakukan Ho'oponopono untuk meng-cleansing data ini. Lalu kemudian saya tahunya dari mana data ini sudah berhasil saya cleansing apa enggak? Tahunya dari mana? Tahunya adalah ketika nanti entah kapan, 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan dasar kamu latah. Nah, lihat respon tubuh saya bagaimana. Kalau saya meresponnya marah, tetap marah. Jadi kalau ini dulu ya seperti ini, ada orang mengatakan dasar kamu latah, kemudian saya langsung responnya adalah marah. Kenapa saya marah? Karena ada data yang ke-trigger, kepancing. Jadi sekarang kalau misalkan saya sudah melakukan cleansing, lalu kemudian ada dua macam. Kalau sekarang ketika ada orang mengatakan latah, dan kemudian saya tidak ada respon saya adalah nggak ada apa-apa, maka boleh dikatakan cleansing saya berhasil. Paham ya? Tetapi kalau misalkan ternyata respon saya tetap sama, ya, jadi saya tetap ngegas, respon saya tetap sama, yaitu marah, berarti boleh dikatakan cleansing saya belum berhasil. Ada yang salah. Bukan salah cleansingnya, yang salah adalah prosesnya. Paham ya? Ya, dari sini jadi pahami ya. Jadi dari sini adalah konsep berpikir terbalik. Kita melihat apa yang sudah terjadi pada diri kita. Itu ya, sama juga dengan gini, Ho'oponopono. Kalau kita ngomong cleansing Ho'oponopono juga sama. Cleansing Ho'oponopono itu menurut Ho'oponopono, masalah atau problem itu adalah data yang berulang. Masih ingat teorinya? Jadi menurut Ho'oponopono itu masalah itu adalah data yang berulang. Jadi kalau sekarang Anda sudah cleansing data ini, maka itu seperti Anda menghapus lagu dalam file komputer Anda. Sehingga kalau dimainkan secara random, lagu itu nggak akan terputar karena datanya sudah dihapus, sudah di-erase, sudah di-cleansing. Paham maksudnya ya? Nah, sekarang kita ingin melakukan Ho'oponopono untuk menghapus data ini. Nah, tahunya dari mana?
taunya dari mana kalau misalkan data ini sudah tercleansing apa belum. Kita lihat apakah masalah A ini sudah selesai atau justru malah masalah A ini masih berputar-putar di situ terus. Ya, jadi kalau sekarang Anda tetap mengalami masalah A, misalkan masalah finansial, lalu kemudian Anda cleansing data itu, lalu sekarang Anda tetap mengalami masalah finansial, berarti ada problem bahwa proses cleansingnya belum benar. Bukan cleansingnya yang salah, tapi proses cleansingnya. Taunya dari mana? Dari Anda mengalami masalah A. Inilah pola berpikir terbalik. Bisa dipahami ya? Good. Nah, sama juga kita kembali ke law of attraction. Sama juga. Tadi saya berharap income saya 10 juta, saya berharap saya bisa dapat 100 juta. Faktanya dengan berjalannya waktu, ternyata lah kok saya malah minus 100 juta. Apa yang salah? Ya, ada yang salah ini. Ya, ada yang salah. Nah, yang salah adalah prosesnya. Ingat, pola pikirnya adalah pola pikir terbalik. Kita melihat di mana posisi kita saat ini. Pola pikirnya adalah pola pikir terbalik. Jadi ketika hasilnya ternyata saya minus 100 juta, berarti yang salah adalah prosesnya. Ada yang salah dengan prosesnya. Bukan salah law of attraction-nya. Mungkin saya belum paham law of attraction, mungkin ada beberapa hal yang harus saya perbaiki, saya harus belajar ilmu baru, ikut seminar baru, baca buku baru. Seperti itu adalah pola pikir pembelajaran yang baik. Masuk akal? Ya, catat ya, paham. Kebanyakan orang itu langsung berkesimpulan bahwa law of attraction-nya yang salah. Ya, itu seperti itu. Ya, jangan seperti itu, tapi kita lihat prosesnya. Sehingga kalau kita melihat prosesnya, maka kita membuka diri untuk belajar ilmu ini lebih dalam. Paham ya? Banyak orang yang mengaku mengenal law of attraction, tapi padahal yang dia tahu mungkin cuma sedikit. Ya, yang dia tahu cuma sedikit. Karena itu ketika Anda sekarang punya impian, tapi impian itu belum juga tercapai, maka Anda harus review ulang apa yang salah nih. Apa yang harus kita benerin nih, ya, supaya hasilnya bisa tercapai. Karena idealnya itu memang idealnya adalah seperti ini. Itu idealnya. Anda minta Anda income 10 juta, Anda kepingin 100 juta, maka alam semesta akan membawa Anda menuju ke 100 juta. Oke, dan saya akan memberikan Anda masukan, memberikan Anda sharing masukan, kira-kira apa penyebab Anda tidak bisa memenuhi impian Anda. Oke, saya sharingkan 2 saja ya, nggak usah banyak-banyak. Ya, 2 saja, supaya seminar saya laku. Gitu ya, saya sharingkan 2 aja. Dan saya yakin 2 ini adalah sangat-sangat powerful. Ya, yang pertama ya, kenapa kok impian Anda tidak bisa tercapai? Ya, nomor 1 adalah Anda ikut campur dengan prosesnya. Yang nomor 2, supaya tidak lupa, yaitu Anda tidak bisa atau Anda melekat pada hasil. Catat, ini penting sekali. Oke, kita bahas satu persatu. Nomor 1 adalah Anda ikut campur dengan prosesnya. Nah, ini dia nih. Ya, ikut campur pada prosesnya. Oke, sekarang mari kita review ulang. Oke. Sekarang Anda punya income 10 juta per bulan. Ya, saya ambil contoh uang aja biar Anda gampang. Oke. Nah, sekarang Anda kepingin income 100 juta sebulan. Boleh dong? Boleh. Namanya impian. Impian itu ya bebas. Anda mau punya impian punya 10 juta naik 1 miliar, 10 juta jadi 10 miliar, ya bebas. Impian itu personal, bebas sebebas-bebasnya. Oke? Nah, perhatikan di sini. Ini kan Anda minta ke semesta untuk bisa diwujudkan seperti ini ya. Ini semestanya seperti ini, dan kemudian Anda bisa diwujudkan seperti ini. Ya, perhatikan. Berarti sekarang 10 juta ke 100 juta. Berarti sekarang ini, kalau sekarang kita bilang ini adalah now, saat ini berarti adalah diri Anda di masa depan. Bisa dipahami? Ya, antara diri Anda dan masa depan ini ada yang namanya jarak, ruang, dan waktu. Jaraknya jarak waktu, betul ya? Nah, jarak waktu ini berarti ada yang namanya proses untuk diarahkan menuju ke sini. Ibaratnya proses itu Anda menanam, ya, nanam dalam bentuk biji, itu nggak bisa langsung otomatis jadi pohon, langsung berbuah, nggak bisa. Anda nanam dulu,
diopenin dulu, ada waktu, perlu proses, perlu waktu untuk menjadi pohon. Anda menanam biji, tujuannya adalah supaya bisa menjadi pohon, pohon itu berbuah, memberikan Anda keuntungan, gitu kan? Ya, buahnya bisa Anda makan, bisa Anda jual, dapat duit. Itu tujuan Anda nanam biji. Ya. Nah, sekarang Anda menanam biji dulu. Menanam biji. Ya, biji itu nggak bisa sulapan besok pagi langsung jadi pohon, nggak bisa. Biji itu belum jadi pohon. Saya ulang lagi, biji itu belum jadi pohon, tetapi biji itu lagi berproses menjadi pohon. Kenapa? Karena di dalam biji sudah ada unsur-unsur genetik yang memungkinkan Anda untuk menjadi pohon, memungkinkan biji itu menjadi pohon. Paham ya? Nah, sama juga dengan ketika kita meminta 10 juta menjadi 100 juta, simpelnya adalah apakah 100 juta ini sudah jadi Anda? Enggak, belum. Ini ada diri Anda di masa depan. Supaya Anda bisa berubah menjadi 100 juta, ada beberapa hal dari diri Anda yang harus dirubah. Make sense ya? Yang paling penting adalah, yang paling jelas kelihatan adalah pola pikirnya. Karena itulah perbedaan utama Anda yang 10 juta dengan Anda yang 100 juta, yang paling kelihatan jelas pola pikirnya adalah mindsetnya. Nggak mungkin Anda punya pola pikir A, ya, dimana itu setting untuk income 10 juta, lalu kemudian Anda bisa punya income 100 juta. Nggak mungkin. Supaya Anda bisa menjadi 1 juta, maka pola pikirnya harus berubah jadi pola pikir B. Masuk akal? Ya, pahami ya. Jadi kalau sekarang Anda mau untuk diarahkan menjadi 1 juta, maka Anda harus open mind untuk mindset ini dirubah, diatur, dirubah supaya diarahkan menuju B. Paham ya? Kebanyakan orang itu mau mindsetnya sama, kaku, tertutup orangnya. Maunya cuman apa yang saya tahu aja. Ya, yang saya tahu padahal yang apa yang Anda tahu itu cuman versi 10 juta. Betul? Paham ya? Seperti itu. Nah, perhatikan, apa yang Anda tahu itu cuma versi 10 juta. Anda nggak tahu apa-apa tentang versi 100 juta. Kok bisa tahu, Pak, kalau saya nggak tahu tentang versi 100 juta? Buktinya adalah Anda sekarang tidak punya income 100 juta. Gampang, sesimpel itu. Nah, sekarang saya tanya, apakah Anda tahu caranya dari 10 juta ke 100 juta? Jawabannya adalah tidak tahu. Kalaupun Anda bisa menjawab cara A, cara B, cara C, cara D, itu cuman planning. Cara itu belum terbukti pada diri Anda. Mungkin cara itu terbukti bagi orang lain, tapi Anda belum bisa membuktikan cara itu. Sehingga dari sini kita berkesimpulan bahwa Anda tidak tahu caranya untuk menjadi 100 juta. Make sense? Masuk akal ya? Ya, jadi Anda tuh sebenarnya tidak tahu caranya. Iya, harus diakui. Karena itulah apa yang Anda tahu sekarang itu nggak cukup untuk membuat Anda menjadi 100 juta. Apa yang Anda tahu tidak cukup untuk membuat Anda menjadi 1 juta. Karena itu Anda harus open mind. Karena itu Anda harus surrender pada apa yang tidak Anda ketahui. Ingat, apa yang Anda ketahui porsinya lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang tidak Anda ketahui. Ya, apa yang Anda ketahui dengan apa yang tidak Anda ketahui, porsinya adalah jauh lebih sedikit apa yang Anda ketahui dibandingkan dengan apa yang tidak Anda ketahui. Karena itu supaya Anda bisa mencapai 100 juta, mau tidak mau, suka nggak suka, maka Anda harus sedikit membesarkan zona ini. Zona yang Anda ketahui ini harus sedikit diekspansi ke sini. Dan Anda harus dengan rela, dengan mau untuk dikembangkan. Open mind. Ya, ketika ada kelas saham, ayo ikutlah. Ada kelas internet marketing, coba ikutlah. Kita tahu, siapa tahu itu membawa jalan. Terbuka, open mind. Jangan Anda cuma maunya pokoknya harus dengan cara kerja jadi pegawai, Pak. Pokoknya cuma dari pegawai negeri. Nggak bisa. Apa yang Anda tahu sekarang ini harus mau di-expand. Nah, kembali lagi ke proses. Kebanyakan orang itu ngotot bahwa ingin membentuk suatu proses berdasarkan apa yang dia tahu. Jadi sekarang kita ikut campur urusan semesta, tiba-tiba kita bisa bikin, oke, saya nanti
menang lotre, habis gitu saya nanti bisa gini. Oh, jadi Anda bikin skenario sendiri di sini. Nah, ya jadi habis gini saya menang, habis gini saya dapat lotre, habis gitu saya beli saham, habis gitu saya dapat istri kaya atau suami kaya, habis gitu saya punya pabrik, habis gitu kita menentukan sendiri skenario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sehingga kita 9, 10-nya adalah 100 juta. Nah, pertanyaan saya sekarang, skenario yang Anda buat ini, ya, skenario yang Anda buat ini adalah skenario berdasarkan apa yang Anda ketahui di level 10 juta. Paham? Ya, sehingga nanti rutenya pasti akan keluar dari sini. Rute perjalanannya tuh keluar dari sini, seperti ini rutenya. Kenapa bisa keluar seperti ini? Ini karena rute yang Anda buat ini itu hanya versi 10 juta. Kalau Anda memang benar-benar ingin 100 juta, Anda harus berani keluar dari sini. Dan ketika keluar dari sini, Anda harus siap menerima. Inilah yang disebut dengan perubahan. Paham ya? Paham ya? Masuk akal ya? Jadi kebanyakan orang mau ikut campur urusan semesta, dia membuat rutenya sendiri. Saya tanya dulu, rutenya dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang dia ketahui versi saat ini. Sehingga ini namanya, kalau bahasa Jawanya, saar PDW, ya kan? Ini bahasanya minterin semesta. Nah, itu dia. Anda merasa lebih pintar daripada semesta, sehingga Anda membuat rute hidup Anda sendiri. Ya, ini berbeda kalau Anda sekarang membuat satu impian lalu kemudian surrender aja. Ya, ini berkaitan dengan yang kedua. Karena yang satu dengan yang kedua ini berkaitan. Dengan Anda membuat rute sendiri, ikut campur dengan prosesnya. Pokoknya saya harus sukses naik income gaji 10 juta dengan cara berdagang, dengan cara yang sekarang ini. Pokoknya. Maka akibatnya Anda jadi melekat pada hasil. Anda nggak siap berubah, pokoknya, lalu kemudian rute Anda tentukan sendiri, disuruh berubah nggak mau berubah, lalu sekarang Anda bilang, kapan sampainya ya? Kapan sampainya? Kenapa saya sudah melakukan afirmasi 3 bulan kok nggak ada hasil? Kenapa? Ketika Anda fokus pada hasil, semakin sering Anda berfokus pada hasil, maka hasilnya Anda semakin jauh dari hasil. Saya ulang lagi, semakin Anda melekat, ya, sama dengan semakin Anda dijauhkan. Semakin Anda let go, semakin didekatkan. Ya, jadi kalau sekarang Anda melakukan law of attraction, coba Anda ulang lagi, Anda review ulang lagi. Stop mikirin hasil. Stop lagi tanya kapan ini akan tercapai. Stop. Ketika Anda berhenti bertanya seperti itu, maka dia akan datang. Ya, tapi semakin Anda ngotot sekali, ngototnya tuh ngotot ingin segera mencapai hasil itu dengan menggunakan rute Anda sendiri, maka itu menjadi semakin jauh dan semakin jauh. Ini sama persis seperti orang yang cari jodoh, betul ya? Kalau orang cari jodoh, orang yang jomblo itu, ya, ini terlalu ngotot, ya, terlalu ngotot untuk mencari jodoh. Bagi dia, jodoh itu terlalu penting. Jadi posisinya jodoh ini, catat sekali, jodoh ini jadi terlalu penting, terlalu urgent, ya, sangat urgent. Semakin urgent Anda cari jodoh, ya, semakin urgent Anda cari jodoh, maka Anda semakin jauh dari jodoh. Kalaupun Anda dijodohkan pun, Anda akan mendapatkan orang dengan kualitas yang kurang baik karena Anda ngotot, ya. Tapi kalau kita let go, ya, semakin kita bisa let go, semakin kita nggak terlalu penting, nggak terlalu urgent, ya, mengalir aja, jadi teman dulu, ya, maka segalanya akan menjadi baik-baik saja, otomatis. Coba lihat orang yang jomblo, yang susah dapat pacar, atau yang pacaran berkali-kali gagal terus misalkan, dia tuh terlalu menganggap bahwa jodoh ini terlalu penting, sehingga ketika bertemu dengan cewek misalkan, dia cowok ketemu dengan cewek, baru ketemu aja udah mikir, wah nanti kalau married ini susah ini. Udah pola pikirnya sudah nggak masuk akal. Ketemu baru 1 kali udah mau mikir married. Ya, tindakannya jadi aneh. Baru ketemu sekali sudah ngasih bunga bilang I love you, maukah kamu jadi istri saya? What? Baru ketemu 1 kali. Ya, kenapa dia melakukan seperti itu? Karena dia menganggap itu terlalu
penting, sehingga si ceweknya ya akan merasa tidak nyaman. Si ceweknya akan merasa jijik ya. Ih, apaan sih ini? Ya, apaan sih ini? Tapi kalau orang yang tidak terlalu urgent, tidak terlalu let go, maka ya oke lah, kita berteman dulu, maka semua tindakannya akan menjadi natural. Berteman dulu lah. Ya kita baru kenal, kita berteman dulu lah. Santai aja. Kita saling menjajakan sampai lama-lama cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya. Paham ya? Sama juga dengan uang. Sama juga dengan rezeki, macam-macam. Anda semakin ngotot cari uang, sama juga dengan goal. Anda semakin ngotot dengan goal Anda. Tiap hari ngomong itu terus, Anda semakin ngotot. Maka semesta, seperti perempuan tadi ya, yang mau memberikan goal ini, yang punya goal ini, yang bisa memberikan kuasa untuk memberikan goal ini, menjadi dalam tanda kutip jijik dengan Anda. Ih, apaan sih ini? Ya, apaan sih ini? Ya, karena apa? Karena tindakan Anda tidak natural. Sekarang Anda menjadi orang yang awkward, orang yang aneh, orang yang nyentrik, orang yang gak alami. Dan itu tuh terbaca sekali. Anda cewek di sini, kalau Anda nih cewek, Anda pernah ditembak orang atau Anda pernah diajak kencan, pernah PDKT dengan orang, pernah nggak ada satu orang laki yang seperti ini tingkah lakunya? Ya, baru datang udah salah tingkah, baru datang udah mikirin ngomongnya terlalu jauh, ngajak menikah apa segala macam, nggak enjoy, sehingga boleh katakan tidak ada chemistry. Betul ya? Tidak ada chemistry. Chemistry ini apa sih? Chemistry artinya Anda tidak ngeling. Sama juga dengan diri Anda. Ini Anda kalau tidak ada chemistry dengan diri Anda yang 100 juta, ya Anda bisa. Ya, chemistry ini bisa muncul kalau Anda let go. Ini udah rumus lah. Chemistry nggak akan bisa muncul kalau Anda tidak punya let go, kalau Anda melekat pada hasil. Kalau gagal gimana? Kalau nanti ditolak bagaimana? Kalau Anda melekat pada hasil, Anda nggak akan bisa. Ya, bisa dipahami ya. Sudah 27 menit. Saya yakin video ini sudah banyak informasi. Saya membahasnya adalah kenapa kalau Anda goal tidak bisa tercapai, ya sudah dijelaskan, bukan salah law of attraction-nya, tapi salah prosesnya. Ya, coba review ulang. Anda sudah belajar sekarang 2 hal ini. Mungkin goal Anda tidak tercapai karena 2 hal ini. Coba Anda review ulang goalnya, lalu kemudian Anda buat progres baru. Bukan Anda yang lama itu salah, enggak. Kita butuh kesalahan. Ingat, kita bukan guru. Kita nggak tahu mana yang benar, kita mencari mana yang benar. Anda trial and error, lakukan itu. Nggak apa-apa Anda salah dulu, sebelumnya Anda salah. It's okay, karena kita butuh kesalahan itu untuk menopang supaya hidup kita jadi lebih baik. Tetap hargai diri Anda. Jangan kutuk, jangan marahin, jangan merasa bersalah karena sudah melakukan suatu hal kesalahan. Nggak apa-apa, Anda butuh kesalahan. Ya, karena hal yang pas itu, ya seperti piramida, yang pas ini yang benar, itu didopang oleh dasar yang salah. Jadi Anda banyak melakukan kesalahan. Dari kesalahan inilah kemudian Anda bisa muncul yang namanya benar. Satu kebenaran. Ya, satu kebenaran itu ditopang oleh ribuan kesalahan. Jadi kesalahan itu adalah fondasi dari kebenaran. Jangan anti dengan kesalahan. Pakailah kesalahan sebagai sarana untuk kita bisa belajar, untuk sebagai kita bisa lebih baik dan lebih baik. Oke, masuk akal? Ya, siapa di sini yang punya pengalaman tentang law of attraction? Ya, sharingkan pengalaman Anda. Mungkin Anda punya pendapat lain tentang video ini. Anda punya pengalaman, cerita-cerita, mungkin goal Anda tidak terpenuhi, mungkin sekarang Anda punya problem dengan law of attraction, mungkin Anda pernah tercapai dengan menggunakan law of attraction, impiannya tercapai. Anda boleh sharingkan. Mari kita sama-sama belajar supaya kita bisa sama-sama saling menguntungkan satu sama lain. Mari kita cari polanya. Coba Anda sharingkan polanya bagaimana, kenapa Anda bisa berhasil. Ya, kalau Anda belum berhasil, tidak ada salahnya juga. Ayo kita review, kita coba dengan cara seperti ini. Siapa tahu, sekali lagi, siapa tahu berhasil. Hidup adalah misteri, biarlah hidup itu indah dengan penuh misteri. Jangan kita membuat hidup sebagai rumus pasti seperti rumus matematika. Jangan. Biarkanlah hidup menjadi sebagai misteri, dan jangan berhenti untuk mencari misteri itu. Mencari apa ya? Mencari kata kunci atau benang merah dari misteri itu. Itulah pencarian yang tiada akhir.
Mencari terakhir. Dan tapi itulah indahnya hidup. Kalau Anda sudah tahu semuanya dalam hidup, maka hidup nggak jadi indah lagi. Ya, jadi pesannya adalah biasakanlah diri, bersahabatlah dengan ketidaktahuan kita, bersahabatlah dengan ketidakmungkinan dan ketidakpastian, dan bersahabatlah dengan kesalahan yang sudah kita buat. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Terus eksperimen menjadi lebih baik dan lebih baik. Oke? Saya tunggu komen-komennya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video kuliah spiritual berikutnya. Thank you. I love you all. Bye.